Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Qin Chen terkejut. Gelang Sushan asli digunakan untuk meningkatkan kekuatan metode rahasia, seperti kekuatan-kekuatan naga. Ketika kedua gelang digabungkan, mereka tidak hanya meningkatkan kekuatan-kekuatan naga Qin Chen, tetapi juga membuat perubahan unik pada nafas kekuatan naga yang dilepaskan oleh Qin Chen. Bahkan mulai menunjukkan nafas kekacauan. Kekuatan naga kekacauan. Ini adalah kekuatan naga unik dari naga leluhur Hong Huang, tetapi pada saat ini, Qin Chen menunjukkannya. Kamu, Hong Huang Zulong juga sangat bodoh. Dia menatap Hautian Senjia di tubuh Qin Chen. Dia bahkan tidak bisa membayangkan bahwa benda ini dapat membuat kekuatan naga kacau Qin Chen menyebar. Kekuatan naga yang kacau adalah nafas kekuatan naga yang hanya bisa dimiliki oleh makhluk primitif seperti dia dilahirkan dalam kekacauan. Meskipun Qin Chen mendapatkan kekuatan jiwa naganya, tidak mungkin untuk menampilkan kekuatan naga kacau yang benar-benar terbentuk. Namun, pemandangan di depannya mengejutkan leluhur Hong Huang. Meskipun kekuatan naga kacau Qin Chen sangat tipis, itu adalah keajaiban yang bisa digunakan. Ledakan. Qin Chen mendesak semua jenis pasukan khusus di tubuhnya. Tidak hanya Long Wei yang kacau dapat diaktifkan, tetapi juga kekuatan khusus lainnya memiliki beberapa perubahan khusus. Bahkan, ketika mereka mendesak kekuatan waktu, mereka secara samar-samar akan mengaitkan ruang di sekitarnya. Qin Chen dapat merasakan bahwa dia tampaknya dapat muncul di mana saja di langit dan bumi ini. Ini adalah kekuatan ruang dan waktu. Di piring batu giok langit dan bumi, leluhur Hong Huang terkejut. Ruang dan waktu. Qin Chen terkejut. Ya, kekuatan ruang dan waktu adalah salah satu kekuatan paling ajaib di alam semesta. Hong Huang Zulong Chongsheng berkata, alam semesta terbuka, kekacauan lahir, dan 3000 jalan lahir antara langit dan bumi. Di antara jalan-jalan ini, ada jalan bawaan dan jalan pasca kelahiran, dan kebesaran bawaan. Ada pepatah dalam Tao bahwa waktu dihormati, ruang adalah raja, dan jalan yang menggabungkan ruang dan waktu adalah jalan ruang dan waktu. Waktu dihormati, ruang adalah raja. Qin Chen bergumam, yang lebih tua berarti ruang dan waktu adalah yang terkuat di antara 3000 jalan. Hong Huang Zulong menggelengkan kepalanya dan berkata, ini hanya sebuah pernyataan. Nyatanya, ada kalimat setelah dua kata ini di era Hong Huang, takdir tidak keluar, sebab dan akibat adalah kaisar, dan kekuatan adalah yang tertinggi. Mungkinkah bahwa jalan kekuasaan adalah yang pertama? Selain itu, ada juga yang mengatakan bahwa yin dan yang tidak bisa keluar, dan takdir didahulukan. Pernyataan ini tidak mutlak. Tidak ada perbedaan antara 3000 jalan yang kacau. Setiap orang memiliki pemahamannya sendiri yang berbeda. Tetapi tidak ada keraguan bahwa jalan bawaan seperti ruang dan waktu harus lebih unggul dari Tao Dao dan Dao Pedang, karena Tao Surga mewakili aturan alam semesta dan perwujudan asal-usul alam semesta. Alam semesta. Ketika Anda memahami jalan bawaan, Anda bisa melihat sekilas tentang sifat alam semesta. Namun, meskipun jalan bawaan lebih unggul dari jalan yang diperoleh dalam hal kekuatan, tidak dapat dikatakan bahwa jalan bawaan harus lebih kuat dari jalan yang diperoleh dalam hal kekuatan. Memotong sebab dan akibat, semua tergantung pada seberapa baik Anda memahami Tao. Tidak diragukan lagi ini adalah jalan tertinggi di alam semesta. Hong Huang Zulong menatap Qin Chen dengan kaget. Jalan ruang dan waktu, ini adalah kekuatan magis yang mungkin tidak dapat dikuasai oleh makhluk primitif, dewa kekacauan, dan iblis ini, tetapi sekarang mereka telah melihatnya pada anak laki-laki ras manusia ini. Qin Chen juga memahami kekuatan jalan ruang dan waktu. Pelindung pergelangan tangan Fata Morgana virtual ini sebenarnya menggabungkan kekuatan ruang dan kekuatan waktu. Perpaduan keduanya dapat berdampak pada ruang dan waktu. Wah, wah. Qin Chen merangsang kekuatan ruang dan waktu, dan tiba-tiba, sosok Qin Chen berterbangan di alam semesta menjadi kabur. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Di langit berbintang tak berujung, hampir seketika ada Qin Chen yang tak terhitung jumlahnya, ratusan di antaranya. Qin Chen ini, dipisahkan oleh puluhan ribu mil. Dalam sekejap, jarak 1.000.000 mil melintasi langit, ratusan Qin Chen terus menghilang, hanya menyisakan 1.000.000 mil jauhnya. Hahaha, kekuatan ruang dan waktu yang luar biasa. Langkah ini dapat membangkitkan kekacauan ruang dan waktu,
sehingga klon saya dapat muncul di area manapun dalam ruang waktu ini. Setiap figur adalah klon, dan itu adalah aku, di ruang dan waktu yang berbeda. Qin Chen bersemangat. Kekuatan waktu dapat memantapkan waktu dan kekuatan ruang dapat memblokir ruang. Namun, ini terlalu mendasar, dan gabungan kekuatan ruang dan waktu dapat menghasilkan efek yang lebih mengerikan. Namun, hanya dengan tampilan seperti itu, Qin Chen merasa bahwa kekuatan ruang dan waktu di tubuhnya telah melemah, yang jelas merupakan kerugian besar. Langkah ini, yang kemudian disebut kekacauan ruang dan waktu, telah menjadi senjata pembunuh baruku. Qin Chen berbisik. Qin Chen juga tahu bahwa jurus ini tidak bisa sering digunakan. Dia memiliki perasaan samar bahwa jika terlalu sering digunakan, itu bahkan akan menghancurkan asal-usul waktu. Langkahmu hanyalah dasar dari jalan waktu. Jalan ruang dan waktumu terlalu lemah. Itu hanya jalan ruang dan waktu yang disimulasikan oleh harta karun. Jauh dari jalan ruang dan waktu yang sebenarnya. Hong Huang Zulong Cui tidak peduli. Tuan Hong Huang, apakah kamu cemburu? Qin Chen berkata sambil tersenyum, bagaimana dia bisa merasakan kata-kata leluhur Hong Huang sedikit masam. Aku akan iri padamu. Apa jalan ruang dan waktu? Ketika aku berada di masa kejayaanku, aku bisa melawan kekacauan ruang dan waktu dan berkeliaran di masa lalu dan masa depan. Apa yang kamu tahu? Hong Huang Jalan Zulong Jiao. Oke, kamu yang terbaik. Kata Qin Chen sambil tersenyum. Kamu bangsat. Ketika Hong Huang Zulong melihat sikap ala kadarnya Qin Chen, dia merasa pusing. Anak laki-laki ini, apakah kamu tahu apa itu menghormati yang tua dan mencintai yang muda? Menyingkirkan baju besi ilahi Hautian, Qin Chen merasa bahwa baju besi ilahi Hautian benar-benar luar biasa. Itu hanya armor ilahi dan pelindung pergelangan tangan yang sangat mengerikan. Jika kita mendapatkan bagian lain dan menyatukannya, apa efeknya? Sayang sekali Qin Chen masih tidak tahu di mana bagian lainnya. Awalnya, Qin Chen berpikir bahwa bagian-bagian dari Hautian Senjia semuanya ada di Star River di dunia bawah. Siapa yang pernah mengira bahwa hantu Buddha Zen memiliki pelindung pergelangan tangan Fata Morgana virtual di tubuhnya, dan dia tidak tahu apakah itu dari Sungai Bintang bawah atau dari tempat lain. Semuanya, hanya bisa berjalan dengan takdir. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Harta karun seperti itu, semua hanya bisa bergantung pada kebetulan, tidak dipaksakan. Di bawah kepemimpinan Hong Huang Zulong, Qin Chen terus bergerak maju, dan dia tidak tahu berapa lama dia melewati kehampaan. Akhirnya, Qin Chen melihat arah yang cerah, bersinar, mempesona dan menggoda. Ketika Qin Chen tiba, dia terkejut dengan pemandangan itu. Air terjun Sungai Bintang yang menggantung di sini seperti air terjun di langit. Di sini, Sungai Bintang yang luas dan tak terbatas. Jika Anda melihatnya, Anda tidak dapat melihat batasnya. Laut berbintang beriak dengan cahaya perak bergelombang, yang terlihat sangat indah. Sepertinya lautan perak, tapi itu seperti kumpulan cahaya bintang yang tak ada habisnya. Cahaya yang berkedip tidak begitu nyata, memberi perasaan orang sepet bermimpi. Di lautan bintang itu, bintang-bintang naik dan turun, bintang-bintang ini dipenuhi udara kekacauan. Jika Anda mengatakan bahwa Sungai Bintang gelap adalah sungai yang gelap, maka Sungai Bintang yang kacau adalah sungai perak, luas dan tak berujung. Saat ini, di tepi Sungai Bintang yang kacau, banyak master klan telah berkumpul. Tuan-tuan ini mengapung di Sungai Bintang yang kacau, mendesak harta karun satu persatu, dan memegang pancing di tangan mereka. Ini benar-benar klan naga. Melihat Qin Chen mendekat, banyak orang terhormat di sekitarnya memandangnya satu persatu, tetapi dia tidak berbuat banyak. Beberapa master yang berada dalam kekacauan sarang naga juga muncul di sini. Setelah melihat Qin Chen, wajah mereka sedikit berubah. Yah, orang-orang ini sedang memancing di tengah galaksi. Melihat ke depan lautan bintang perak beriak, Qin Chen bergumam, keberadaan tempat seperti itu di dunia benar-benar luar biasa. Namun, melihat para master yang sedang memancing ini, Qin Chen sedikit terdiam. Apakah orang-orang ini menganggap Sungai Bintang yang kacau sebagai Sungai Bintang yang gelap? Namun, ide ini bisa sama. Saya mendengar suara tabrakan, tiba-tiba seorang yang mulia tiba-tiba mengayunkan pancingnya, dan seekor ikan dengan nafas yang kacau ditangkap olehnya, dan tiba-tiba dimasukkan ke dalam ruang penyimpanan. Haha, tangkap yang lain. Yang mulia sangat bersemangat, dan orang-orang terhormat lainnya di sekitarnya menatap matanya dengan penuh kekaguman.
Sial, ada ikan. Wajah Qin Chen kusam. Apa yang aneh tentang ini? Di sungai bintang yang kacau, ada aura langit dan bumi. Secara alami, akan ada makhluk hidup. Selain itu, ikan ini mengandung qi yang kacau, yang merupakan tonik yang bagus untuk Yang Mulia Hong Huang dan Zulong meremehkan untuk mengatakan bahwa Qin Chen jarang melihat banyak hal seperti itu. Qin Chen terdiam, mengerutkan kening dan berkata, jadi, batu giok yang kacau juga ada di sungai bintang yang kacau ini. Anda perlu memancing untuk keluar? Perasaan aneh muncul di hatinya. Bukankah itu sama dengan sungai bintang gelap? Bagaimana harta seperti batu giok kekacauan bisa diambil? Hong Huang Zulong menatap Qin Chen dengan ekspresi mencibir, idiot. Jika kamu ingin mendapatkan batu giok yang kacau, kamu harus memasuki kedalaman sungai bintang yang kacau ini. Bisakah masuk ke sungai bintang yang kacau? Jika sungai bintang yang kacau ini bisa masuk, bagaimana makhluk terhormat ini bisa tinggal di sini untuk memancing? Perlu dicatat bahwa di sungai bintang akhirat, tidak dapat dimasuki. Jika Anda memasukkannya, Anda harus mati. Nafas sungai bintang yang kacau tidak lebih lemah dari napas sungai bintang yang gelap. Qin Chen yakin jika dia masuk, dia pasti akan mati. Di sungai bintang yang kacau, ada banyak krisis. Jika Anda memasukinya dengan kekuatan Anda saat ini, Anda pasti akan mati. Namun, jika Anda tidak bisa masuk ke sini, bukan berarti seluruh sungai bintang yang kacau tidak bisa masuk di sungai bintang yang kacau ini. Ada tempat yang bisa dimasuki dengan aman. Jadi kamu harus menemukan tempat itu terlebih dahulu. Di mana tempat itu? Qin Chen bertanya. Aku tidak tahu. Hong Huang Zulong menggelengkan kepalanya. Aku. Qin Chen berkata. Anda tidak tahu malu. Aku tidak tahu, tapi cobalah udang karang naga merah untuk ke sana. Biarkan dia memasuki sungai bintang yang kacau. Sekarang dia sedang membangunkan roh naga dan dapat berkeliaran di sungai bintang yang kacau untuk waktu tertentu. Anda hanya perlu memintanya untuk mencari satu hal. Hanya dengan menemukan hal-hal seperti itu kita dapat menemukan tempat di sungai bintang yang kacau. Kata Hong Huang Zulong. Bisakah Xiaolong masuk? Apa yang perlu dia temukan? Jangan tanya. Kamu akan tahu nanti. Biarkan naga Tonghong raksasa Yuming masuk. Memasuki tempat khusus sungai bintang yang kacau, dan jangan membuang waktu. Kata Hong Huang Zulong, dan segera memasukkan pemikiran ilahi ke dalam benak Xiaolong. Pergilah, temukan makhluk ini di sungai bintang yang kacau ini, dan ingat formula yang kuberikan padamu. Ketika kamu memasuki sungai bintang yang kacau, kamu akan dapat menarik perhatian benda itu dengan mengoperasikan formula yang kuberikan padamu. Qin Chen melihat perintah Hong Huang Zulong, dan segera melemparkan Xiaolong ke sungai bintang yang kacau. Bang! Setelah memasuki sungai bintang yang kacau, Xiaolong langsung berubah menjadi bayangan naga dan menghilang dengan cepat. Ya, benar. Qin Chen terkejut bahwa Xiaolong belum musnah oleh sungai bintang yang kacau setelah memasuki sungai bintang yang kacau. Meski tidak berenang dengan lancar di sungai bintang yang kacau, dia juga sangat nyaman. Namun, tindakan Qin Chen menarik perhatian banyak orang terhormat di tempat. Apa yang dilempar anak itu ke sungai bintang yang kacau? Ini seperti udang karang. Seseorang bermata tajam dan berseru. Orang ini. Para master yang bertemu dengan Qin Chen di Danau Jiwa Sarang Naga tertegun. Ketika Qin Chen berada di Danau Jiwa, dia menggunakan udang karang untuk menangkap harta karun. Tanpa diduga, dia masih menggunakan cara yang sama. Untuk sementara, banyak orang terhormat sedikit mendekat, berharap untuk melihat hal baik apa yang bisa ditangkap Qin Chen oleh Xiaolong. Qin Chen berlutut di sungai bintang, waktu berlalu. Tiba-tiba, ledakan, di bawah sungai bintang yang kacau, tiba-tiba mengeluarkan gelombang dahsyat, seluruh sungai bintang yang kacau melonjak. Hati-hati, benda ini mulai masuk. Hong Huang Zulong tiba-tiba berkata. Begitu suaranya terdengar, Xiaolong berubah menjadi bayangan virtual naga sungguhan. Dia tiba-tiba bangkit dari kekacauan bintang dan bergegas langsung ke Qin Chen dan memasuki kepiring giok langit dan bumi. Saat naga kecil itu melayang ke langit, seekor kura-kura emas tiba-tiba muncul dari sungai bintang yang kacau. Kura-kura emas seukuran bukit, dengan lapisan tebal cangkang kura-kura emas di punggungnya, yang dipenuhi dengan nafas kekacauan. Di cangkang kura-kura, ada bekas belang-belang, berubah menjadi rantai emas. Momen pecahnya sungai bintang yang kacau itu seperti putaran matahari yang terik dan terbit. His, harta apa ini? Seekor kura-kura emas besar. Turunkan. Banyak jemaah yang biasa memancing di sini kaget.
Mereka hanya memancing beberapa ikan yang kacau di sini. Selain itu, mereka tidak melihat apa-apa lagi. Namun, mereka tidak menyangka Qin Chen akan mengeluarkan kura-kura emas besar ketika dia tiba. Pada saat yang sama, banyak orang terhormat memandang Qin Chen dengan mata berapi-api. Mereka semua melihat bahwa udang karang di tubuh Qin Chen yang mengarah ke penyu emas. Jika udang karang memiliki kemampuan seperti itu, bukankah itu hal bagus? Banyak mata terhormat penuh dengan keserakahan. Ledakan. Pada saat kura-kura emas muncul, banyak guru terhormat mulai menyerang. Dalam sekejap, nafas pendeta melonjak di langit dan bumi, dan semua jenis serangan seperti jaring di langit, membungkus kura-kura emas. Mengerti. Banyak orang sangat gembira, dan ada banyak aturan di langit dan bumi. Saat ini, setidaknya ada ratusan guru terhormat. Di antara mereka, ada banyak master setingkat di Zun. Rantai hukum yang luas berubah menjadi jaring langit dan bumi, yang menjaring gunung seperti lautan emas. Nah, orang-orang ini ingin menangkap kura-kura matahari. Hong Huang Zulong mencibir. Begitu suaranya jatuh, dia berdengung dan berdengung. Tiba-tiba, kura-kura emas besar meledak dengan nafas matahari yang membakar. Kekuatan emas melonjak ke langit, seperti letusan gunung berapi. Nafas emas yang kacau bergetar selama 9 hari, yang membungkusnya dalam hukum langit dan bumi, dan semuanya terkoyak dalam sekejap. Apa? Semua guru terhormat tertegun. Ratusan master terhormat bahkan tidak bisa menjebak kura-kura emas. Ledakan. Kura-kura emas dikelilingi oleh begitu banyak master, dan mengeluarkan raungan kemarahan. Dia tidak peduli untuk terus mengejar naga kecil di tubuh Qin Chen, dan jatuh lagi ke arah sungai bintang yang kacau di bawah. Kamu tidak bisa membiarkan dia masuk ke bintang-bintang. Jaga dia. Di sekitar itu, ada seorang master terkenal terkejut dan marah. Mengaum. Salah satu raungan menggelegar terdengar, dan raksasa emas dengan ribuan kaki tiba-tiba muncul di langit dan bumi. Raksasa emas itu menjulang tinggi tak tertandingi. Kakinya menginjak harta Zun dan berjalan di atas ombak. Seluruh orang itu menjulang tinggi. Tangannya seolah-olah bisa mengangkat langit. Itu raksasa. Di Zun klan raksasa ini meraung, tangannya berkelap-kelip dengan tenda dewa, dan telapak tangannya seperti tirai surga. Dia meraih dan menangkap kura-kura emas raksasa ini seperti bukit untuk menaklukkannya. Tuan Hong Huang, bisakah kita mulai? Wajah Qin Chen sedikit berubah. Klan raksasa adalah ras yang kuat di alam semesta. Klan raksasa dikatakan sebagai kekasih langit dan bumi, dengan kekuatan dewa. Setiap keluarga raksasa yang lahir adalah orang suci. Meskipun ada beberapa ras khusus dan kuat di alam semesta, mereka adalah tempat suci dalam hidup mereka, tetapi banyak dari mereka semuanya adalah orang suci. Namun, meskipun bayi raksasa hanya memiliki budidaya tanah suci, mereka sangat kuat dan memiliki kekuatan orang suci duniawi. Dengan kata lain, begitu keluarga raksasa manapun lahir, ia dapat bersaing dengan suci bumi. Seberapa tidak normal ini, tidak peduli ras mana, bahkan ras iblis, ras naga sejati, dan ras lainnya, menghormati kekuatan, tetapi dalam hal kekuatan, jarang sebanding dengan raksasa. Ada pepatah di alam semesta bahwa raksasa dilahirkan dengan kekuatan ilahi. Mereka tidak perlu berlatih. Dengan pertumbuhan tubuh, kekuatan mereka sendiri akan meningkat secara eksponensial. Yang lain perlu menggunakan kekuatan kultivasi puluhan ribu tahun. Untuk klan raksasa, tidak perlu berlatih, hanya membutuhkan 100 tahun pertumbuhan alami. Dengan demikian, kita bisa melihat tingkat kekuatan klan raksasa yang tidak normal. Tapi klan raksasa di depan kita jelas yang menghormati yang kuat. Meskipun kekuatan orang sekuat itu mungkin tidak mencapai puncaknya, dari segi kekuatan sudah pasti tidak lebih lemah dari Guyu Huang dan puncak master lainnya. Jangan lakukan itu. Biarkan klan raksasa melakukannya. Dengan kultivasi Anda saat ini, jika Anda berani menghentikan kura-kura matahari, Anda mungkin akan menyebabkan masalah. Sedangkan untuk keluarga raksasa, jika dia bisa menghentikan kura-kura matahari, saya leluhur, akan melepas kepalanya dan menggunakannya sebagai tempat tidur. Hong Huang Zulong mengatakan dengan meremehkannya. Hati Qin Chen terkejut, kekuatan kura-kura matahari ini begitu kuat. Lian Jimu melihat, dan melihat bahwa kura-kura matahari akhirnya bertabrakan dengan keluarga raksasa. Ke atas, keluarga raksasa meraung seperti guntur dan memekakkan telinga. Cahaya keemasan mekar di tubuhnya. Tangannya seperti dua pilar surga. Dia ingin menangkap kura-kura matahari. Namun,
Saat tangannya bertabrakan dengan kura-kura, dong seakan langit runtuh, kura-kura matahari menabrak raksasa bolak-balik, dan mendengar suara tulang retak yang tajam. Penyu matahari mematahkan tangan raksasa emas itu, dan kemudian jatuh ke sungai bintang yang kacau. Ledakan. Di atas sungai bintang yang kacau, ombak melonjak dan menggulung ombak besar setinggi 1000 kaki. Ah! Orang-orang melihat tangan raksasa emas itu patah dan terpelintir. Seluruh orang menjerit kesakitan, dan kulit kepalanya terasa mati rasa. Dan Qin Chen juga terpana. Dia sangat dekat dengan kura-kura matahari. Secara alami, kura-kura itu tidak menggunakan cara apapun. Hanya mengandalkan beratnya sendiri, dia mematahkan tangan keluarga raksasa yang dilahirkan dengan kekuatan ilahi surga. Hei, kura-kura matahari, sebesar itu, aku khawatir dia telah hidup selama beberapa generasi. Hong Huang Zulong tiba-tiba terkekeh, bocah Teran, tahukah kamu apa yang dimakan kura-kura matahari yang terbakar ini? Apa? Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Makanan kura-kura matahari adalah udara kekacauan di sungai bintang yang kacau, dan bintang-bintang di sungai bintang yang kacau. Hong Huang Zulong berkata sambil tersenyum, dia telah mengumpulkan kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya, dan inti bintang terus diberikan ke tubuhnya. Menurutmu, berapa banyak kura-kura matahari yang ganas ini setelah ratusan juta tahun? Mendesis. Qin Chen tiba-tiba menghirup udara dingin. Selama ratusan juta tahun, kita telah mengonsumsi bintang sebagai makanan, tetapi masih ada fenomena abnormal seperti itu di dunia ini. Lalu bagaimana aku bisa menangkapnya? Qin Chen terdiam. Bobot seperti itu, apalagi klan raksasa, tidak bisa menahannya meski itu dia. Siapa yang bilang untuk membawanya? Hong Huang Zulong tertawa, kamu hanya perlu mengikutinya. Cepat, jangan biarkan dia kabur, ikuti. Suara Hong Huang Zulong turun, dan Qin Chen dengan cepat mengendalikan sosoknya dan mengikutinya. Menabrak. Setelah dikepung oleh para master dari semua ras, kura-kura matahari yang menyala tidak memiliki semangat pembunuhan. Itu memasuki sungai bintang yang kacau dan berenang dengan gembira dalam sekejap. Sosok emas seperti matahari yang terik terlihat sangat jelas di sungai bintang yang kacau. Terlebih lagi, kura-kura matahari tidak menyelam ke kedalaman sungai bintang yang kacau, tetapi terus berenang di dekat permukaan air. Terkadang dia melompat dengan gembira dan menyelam jauh ke dalamnya, berenang jauh ke lautan bintang dengan kecepatan yang sangat cepat. Terus bersamanya. Ikuti kura-kura emas ini. Tidak hanya Qin Chen yang mengikuti, tetapi juga banyak master yang memancing di sini. Banyak dari mereka menatap Qin Chen. Qin Chen menarik kura-kura emas, tetapi Qin Chen tidak melakukan apapun sebelumnya. Sekarang, Qin Chen malah mengikuti kura-kura itu. Langkah aneh seperti itu secara alami membuat banyak mata mulia berbinar. Bisa datang ke sini, bukan idiot, samar-samar menebak beberapa hal. Ledakan. Tiba-tiba, pemandangan yang sangat spektakuler muncul di sungai bintang yang kacau. Banyak master, perkasa, mengikuti kura-kura emas, terbang dengan cepat di atas sungai bintang yang kacau.